pagi anak-anak sekalian, baiklah. Semoga semua dalam keadaan baik dan tetap semangat yang pastinya. Oke anak-anak sekalian, bertemu lagi bersama Miss Deborah dalam pembelajaran sejarah Indonesia kelas 11 IPA. Oke anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan masuki bab baru, yaitu bab 2 mengenai perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Oke anak-anak sekalian, pada bab yang pertama kita telah membahas apa itu kolonialisme dan imperialisme. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang perang melawan kolonialisme dan imperialisme. Oke anak-anak sekalian, perang yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentunya terjadi karena adanya ketidaksesuaian dari kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda yang dilakukan kepada masyarakat Indonesia, di mana pastinya masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami tekanan atau kecurangan atau perampasan hak yang melebihi, sehingga banyaklah munculnya perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan masyarakat Indonesia ini satu persatu muncul di berbagai daerah. Salah satunya seperti ada di daerah Aceh, kemudian di daerah Maluku dan lain sebagainya. Banyak daerah-daerah yang melakukan perlawanan untuk melawan penjajah pada masa itu. Kemudian salah satu perang yang kita ketahui adalah perang Aceh melawan Portugis dan VOC. Otomatis anak-anak sekalian, yang kita ketahui bahwa pada masa itu sekitar 1511 itu Malaka yang merupakan jalur transportasi laut untuk melakukan perdagangan jatuh ke tangan Portugis. Ternyata hal itu membawa dampak yang positif, di mana dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menjadikan salah satu Malaka itu dikunjungi banyak negara-negara lain dan meneruskan sampai ke daerah Sumatera, yaitu ke Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, perdagangan di Aceh pun mulai ramai, mulai banyak dikunjungi oleh negara-negara luar. Salah satunya adalah Portugis, Inggris, dan Belanda. Otomatis Aceh yang saat itu memiliki kekuatan yang cukup besar dalam bidang perekonomian. Hal ini mengganggu perdagangan Portugis di Indonesia. Portugis merasakan bahwa Aceh itu adalah saingan perdagangan yang besar. Oleh karena itu, Portugis mencoba menghancurkan pelabuhan atau perdagangan di Aceh dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan mengganggu jalur transportasi dari Malaka ke Aceh dengan menghancurkan kapal-kapal Aceh. Hal itu dilakukan agar pelabuhan atau perdagangan di Aceh itu mengalami penurunan. Namun masyarakat Aceh tidak hanya diam, mereka juga ikut berjuang untuk melawan Portugis, di mana kita ketahui bahwa Aceh itu sangat kuat, sangat anti dengan pedagang-pedagang asing. Otomatis mereka juga melakukan perlawanan dengan Portugis. Selain itu, di sisi lain, Belanda yang saat itu sedang menjajah Indonesia itu mendengar bahwa Aceh itu merupakan pusat perdagangan yang cukup besar. Oleh karena itu, Belanda melakukan hubungan dagang dengan Raja Aceh pada masa itu. Mereka pada saat itu dengan kongsi dagangnya, yaitu VOC, itu ingin melakukan hubungan perdagangan dengan Aceh. Hal itu sebenarnya dilakukan untuk cara halus dalam menghancurkan Aceh atau merebut pusat perdagangan Aceh dengan cara melakukan hubungan perdagangan. Otomatis secara tidak langsung Raja Aceh pada saat itu juga
keberadaan VOC di Aceh itu dalam hubungan perdagangan akan merusak, akan menjadi ancaman juga bagi Aceh sendiri. Oleh karena itu, Raja Iskandar Muda pada saat adalah Raja Aceh juga memutuskan hubungan perdagangan dengan VOC. Perlawanan yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia yaitu Maluku angkat senjata melawan Portugis dan Spanyol. Oke anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui pada tahun 1521 Portugis itu berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Mereka memusatkan kegiatan perekonomian mereka di daerah Ternate. Namun tidak berapa lama selang waktu, bangsa Spanyol juga berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Namun mereka memusatkan kegiatan ekonomi mereka di daerah Tidore. Otomatis secara tidak langsung bangsa Portugis juga berhasil menjalin hubungan dengan raja-raja di Ternate, sementara bangsa Spanyol berhasil menjalin hubungan mereka dengan raja-raja di Tidore. Hal itu menjadi persaingan antara Portugis dan Spanyol. Kemudian terjadi yang namanya persaingan atau perlawanan antara masyarakat Tidore dengan orang-orang Portugis. Hal ini dikarenakan banyak orang-orang Portugis yang menembaki kapal-kapal Tidore yang ingin menjual hasil-hasil bumi mereka kepada orang-orang Maluku. Hal ini menjadi salah satu dampak terjadinya persaingan atau perang antara Tidore dengan Portugis. Namun, orang-orang Portugis pada saat itu mendapat bantuan dari orang-orang Ternate, sehingga terjadilah yang namanya hubungan yang tidak baik atau perpecahan antara sesama orang Maluku, yaitu antara orang Ternate dengan Tidore, di mana orang Ternate ini bersamaan dengan orang Portugis. Otomatis pada saat itu kemenangan berada di tangan Portugis, sehingga Portugis memiliki kewenangan yang sangat besar di Maluku pada saat itu. Mereka selalu melakukan monopoli perdagangan untuk menguasai daerah Maluku. Daerah Maluku itu pada saat itu adalah penghasil kekayaan alam yang cukup besar, penghasil cacing yang cukup besar. Otomatis juga terjadilah persaingan yang ketat antara Portugis dan Spanyol. Portugis yang telah berhasil menguasai Maluku akan bersaing dengan Spanyol yang waktu itu hanya memusatkan daerah di Tidore. Hal itulah yang menjadi persaingan antara Portugis dan Spanyol. Mengingat perjanjian Tordesillas yang pernah terjadi di Saragossa, maka otomatis harus diselesaikan secara cepat, yaitu Portugis tetap menguasai Maluku dan Spanyol harus keluar dari Maluku dan menguasai daerah Filipina. Kemudian pada akhirnya Portugis melawan rakyat